kekhalifahan Umayyah dijatuhkan pada tahun 132 Hijriah. Lahirlah kekhalifahan baru di bawah bendera dinasti Abbasiyah. Namun di awal berdirinya kekhalifahan Abbasiyah, pergolakan masih belum usai. Pemberontakan masih kerap dihadapi oleh khalifah pertama Bani Abbasiyah, yakni Abul Abbas Asy-Syafa'. Hingga 4 tahun berikutnya, saat kepemimpinan bergulir ke saudaranya, Abu Ja'far Al-Mansur, disinilah sejarah mulai mencatat prestasi Bani Abbasiyah. Di tangan Abu Ja'far Al-Mansur, ia mengantarkan Bani Abbasiyah menuju kejayaannya. Nama aslinya adalah Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Abdullah, tayammunan bismi abi. Abdullah bin Abbas. Dengan kata lain, Abu Ja'far merupakan keturunan dari paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Abbas bin Abdul Muthalib. Abu Ja'far lahir tahun 101 Hijriah di kota Hamimah, Saudi Arabia. Ia lahir di saat keluarganya sedang membentuk gerakan bawah tanah secara diam-diam untuk melakukan perlawanan terhadap kekhalifahan Umawi yang mulai zalim. Abu Ja'far kecil tumbuh dan dibesarkan dengan nilai-nilai ilmu dan agama yang baik. Namun terlahir dari keluarga yang sedang menjalankan misi rahasia membuat Abu Ja'far turut memiliki karakter yang keras serta penuh kehati-hatian. Saat itu, menjelang akhir kekhalifahan Bani Umayyah, negara dipimpin oleh khalifah yang sudah semakin jauh dari nilai-nilai agama. Kepemimpinan sang khalifah yang tidak bermoral mengundang amarah dan ketidakpuasan dari rakyatnya. Hingga tidak sedikit orang yang diam-diam merencanakan pergerakan untuk menghabisi kekhalifahan Bani Umayyah. Salah satu di antara gerakan tersebut adalah gerakan yang berasal dari keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk di antaranya adalah Abu Ja'far Al-Mansur. Mereka membuat gerakan dan strategi matang untuk menyudahi masa kekhalifahan Bani Umayyah. Hingga puncaknya di tahun 132 Hijriah, secara terbuka mereka memaksa Bani Umayyah mengakhiri kekuasaannya.
Kekhalifahan Bani Abbasiyah resmi berdiri dengan pemimpin pertama, Abul Abbas As-Saffah, saudara Abu Ja'far yang berusia 6 tahun lebih muda darinya. Meski bukan ia yang ditunjuk langsung sebagai khalifah pertama, Abu Ja'far tak menunjukkan kekecewaannya. Ia justru menunjukkan sikap hormatnya pada sang khalifah. Pusat kekhalifahan yang semula berada di Syam di masa Abbasiyah berpindah ke negeri Irak. Abul Abbas As-Saffah terus disibukkan dengan agenda mengamankan negara. Hingga di tahun keempat masa kepemimpinannya, sang khalifah wafat. Abu Ja'far Al-Mansur kemudian ditunjuk sebagai khalifah pengganti. Assalamu ala Amiril Mu'minin Abi Ja'far Abdullah bin Muhammad. Maka mulai saat itulah sejarah mencatat tonggak peradaban kekhalifahan Abbasiyah mulai berkembang. Sebagai seorang khalifah yang baru saja membangun sebuah negeri, Abu Ja'far memiliki konsep kepemimpinan agar negerinya dapat terkendali. Abu Ja'far Al-Mansur, dia adalah orang yang betul-betul membangun, meletakkan kembali pondasi kenegaraan dengan konsep dinasti Bani Abbas ya. Maka dia disebut sebagai pendiri yang sesungguhnya disebutnya untuk dinasti Bani Abbas ya. Dan dalam dia membangun, maka ternyata dia mengagumi 3 orang. Kata dia pemimpin raja itu ada 4. Ada satu adalah Muawiyah, kemudian ada Abdul Malik, kemudian Hisham bin Abdul Malik, dan saya, kata Abu Ja'far. Itu artinya bahwa dia mensejajarkan dirinya dengan orang-orang besar yang sebelumnya dia kagumi. Padahal kita perlu ketahui 3-3-nya ini adalah dari dinasti Bani Umayyah. Muawiyah dari pendiri dinasti Bani Umayyah, kemudian juga Abdul Malik, juga Hisham bin Abdul Malik. Ini menunjukkan bahwa walaupun seorang Abu Ja'far dia harus berhadapan dengan dinasti Bani Umayyah, tetapi sesungguhnya dia tetap bisa berpikir sangat jernih. Dia tidak mudah membantai seperti saudara sebelumnya, yaitu Abu Abbas As-Saffah. Dia bisa berpikir jernih, bahkan kalau memang musuh perlu dikagumi, ya dikagumi, walaupun mereka bukan musuh. Karena Abu Ja'far tahu persis, ini sahabat mulia Muawiyah, ini orang-orang yang hebat. Artinya tidak segan-segan dia untuk memuji secara dinasti berseberangan. Dia memuji orang yang ada di seberang sana karena memang dia menyampaikan dengan sangat objektif bahwa dia adalah orang-orang hebat. Pemikiran tersebut ia wujudkan dengan mengubah wilayah yang ia jadikan ibu kota. Tahun 145 Hijriah, ia memilih Baghdad, sebuah kota yang sepi dari pertikaian, menjadi ibu kota pemerintahan. Bagaimana sebuah negeri menjadi damai, nyaman, bisa makmur besar kalau ibu kotanya saja tidak nyaman? Ibu kotanya penuh dengan kekacauan. Ini yang harus dicontoh. Abu Ja'far sampai memindahkan ibu kota karena memang taruhannya adalah kenyamanan sebuah negeri. Maka dia membangun Baghdad yang kita kenal hari ini. Baghdad, dia membangun Baghdad itu dengan strategi bahwa pertama Baghdad jauh dari semua pemberontakan itu, sehingga nyaman. Dia mengatur sebuah negara nyaman. Kemudian Baghdad itu dia bangun juga dengan strategi agar dia mudah menjangkau kota-kota yang lain. Dari tahun 145 dia mulai dibangun dan memerlukan waktu 4 tahun sampai 149 Hijriah kurang lebih. Dia membangun kota Baghdad itu. Dan disebutkan itu menghabiskan dana sekitar 18 juta dinar. Itu dahsyat, resiko memindahkan sebuah ibu kota. Dan inilah kota yang sangat bersejarah, berabad-abad lamanya nanti. Setelah kota ini dibangun di Abu Ja'far Al-Mansur, menjadi kota nomor 1 di dunia, pusat peradaban
pusat ilmu, pusat segala-galanya ketika dinasti Bani Abbasiyah mencapai puncaknya. Berbagai strategi yang ia upayakan untuk mengamankan negara tak serta-merta berjalan mulus. Di awal masa pemerintahannya, Abu Ja'far juga disibukkan oleh aksi pemberontakan yang berasal dari berbagai kalangan. Bukan hanya dari sisa kelompok Bani Umayyah dan kelompok lainnya, pemberontakan juga datang dari kalangan keluarga dan panglimanya sendiri. Mereka bersaing untuk memperebutkan kursi kekuasaan yang diduduki Abu Ja'far Al-Mansur. Namun, secara bijaksana, Abu Ja'far mampu memadamkannya. Abu Ja'far Al-Mansur memimpin 22 tahun, itu 15 tahunnya dihabiskan untuk memadamkan pemberontakan. Namanya sebuah dinasti baru, maka selalu ada saja orang-orang yang ingin memberontak dengan banyak alasan. Dan itu Abu Ja'far menyelesaikannya dengan cara yang dari mulai yang lembut sampai yang tegas. Ini artinya bahwa Abu Ja'far tidak serta-merta membawa pasukan menghabisi, tidak, bumi hangus, tidak. Abu Ja'far adalah orang yang berilmu, adalah orang yang beriman, maka kemudian dia akan dekati menggunakan pendekatan. Kalau tidak, maka terpaksa dia harus menggunakan pasukan, karena kestabilan sebuah negeri muslim jauh lebih berharga dibandingkan kekacauan-kekacauan yang ditimbulkan oleh para pemberontak. Kemudian Abu Ja'far Al-Mansur ketika mendirikan dinasti Bani Abbasiyah di timur, di barat itu sebenarnya sudah ada dinasti Bani Umayyah, artinya perlarian dari Bani Umayyah di timur lari ke barat, itu berhasil mendirikan sebuah negeri besar yaitu Andalus. Abu Ja'far sempat mengirimkan pasukan ke sana, tapi ternyata pasukan Abu Ja'far kalah. Tapi setelah itu Abu Ja'far mengatakan bahwa dia tidak akan lagi mengganggu Andalus, biarkan Islam besar di timur dan Islam besar di barat. Itu juga kelapangan hati seorang Abu Ja'far. Abu Ja'far ingin memastikan saja bahwa mari besar bersama-sama, tidak usah saling mengganggu. Itu menjadi menarik, gitu ya, bahwa tidak ada kekacauan atau saling mengganggu. Yang ada, mari kita besar bersama-sama. Islam besar di timur dengan dinasti Bani Abbasiyah, dan Islam besar di Andalus dengan dinasti Bani Umayyah. Di sela-sela kesibukannya memadamkan pemberontakan, Abu Ja'far tetap menjalankan pembangunan di wilayahnya. Dia giat berusaha membangun perekonomian negara. Sejarah mencatat, Abu Ja'far merupakan khalifah dari Bani Abbasiyah yang paling hemat dalam mengeluarkan anggaran. Sikapnya yang hemat tersebut justru mendapat kritik dari para sastrawan yang sudah terbiasa menerima hadiah atas karya yang mereka bacakan pada sang khalifah. Salah satu kisahnya yang paling dicatat sejarah adalah kisahnya bersama penyair Al-Asma'i. Orang-orang yang biasanya mendapatkan uang dari khalifah itu jadi tidak mendapatkannya lagi. Contohnya adalah para penyair, karena kebiasaan dahulu adalah para penyair itu datang ke khalifah, memuji khalifah dengan menggunakan syair yang dia buat sendiri. Dengan itu kalau nanti khalifah suka dengan syairnya, akan diberi uang. Nah, itu khalifah bisa memberikan uang berapa saja. Tapi sejak zaman Abu Ja'far Al-Mansur, maka Abu Ja'far Al-Mansur sudah tidak lagi mau memberikannya. Tentu ini menimbulkan keprihatinan bagi seorang penyair sekelas Al-Asma'i. Ini seorang sastrawan hebat dalam sejarah Islam. Al-Asma'i sedih tentu melihat para sastrawan tidak lagi mendapatkan jatahnya. Maka Abu Ja'far Mansur saat itu menyampaikan tantangannya. Tantangannya adalah bahwa saya baru akan memberikan uang kepada penyair yang membacakan syair tulisannya sendiri, bukan karya orang. Nah, semua penyair menulis sendiri, tapi Abu Ja'far Mansur memang ingin mengerjai saja kepada para penyair. Karena aslinya adalah
Abu Ja'far al-Mansur orang cerdas, jadi sekali dia mendengar syair dia hafal. Kemudian dia punya pembantu, ada 2 orang, yang satu hafal 2 kali mendengar, yang satu hafal 3 kali mendengar. Maka kalau ada penyair datang, Abu Ja'far mengatakan itu sudah tidak baru, saya pun sudah hafal. Padahal sebenarnya bukan baru, dia baru sebenarnya, tapi Abu Ja'far sekali mendengar hafal. Begitu Abu Ja'far membacakan, itu sudah 2 kali dibacakan oleh penyair oleh Abu Ja'far. Maka pembantunya yang 2 kali mendengar hafal itu bisa membacakan ulang. Yang ketiga begitu seterusnya. Sampai kemudian penyair pun heran, kok bisa? Ini saya buat baru semalam. Kok bisa dikatakan syair ini bukan syair baru? Nah, itulah yang kemudian membuat para penyair kemudian mengeluh dan Abu Ja'far tidak memberikan uangnya. Maka Al-Asma'i kemudian berencana membuat mengerjai khalifah, maka dia membuat syair yang sangat sulit untuk dihafal. Dia syair tapi sangat sulit untuk dihafal, dan barulah kemudian begitu Abu Ja'far tahu bahwa ini adalah kerjaan Al-Asma'i, Al-Asma'i mengatakan, saya tidak meminta hak saya, tetapi saya ingin Anda mengembalikan haknya para penyair. Kalau memang mereka menulis dari karya mereka, ya berikanlah hak mereka. Sejarah mencatat, Abu Ja'far merupakan khalifah dari Bani Abbasiyah yang paling hemat dalam mengeluarkan anggaran. Ia memahami, sebagai seorang khalifah yang baru saja membangun negara, ia membutuhkan kas negara yang tidak sedikit. Agar perekonomian semakin maju, Abu Ja'far juga memperbaiki jalur perdagangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya. Dan benar saja, di masa Abu Ja'far memimpin, ia berhasil membangun perekonomian di wilayahnya. Dan dia dikenal sebagai seorang pemimpin yang sebenarnya terhitung pelit. Mungkin bahasa pasnya bukan pelit, bahasa pasnya adalah sangat berhati-hati mengeluarkan uang negara. Tapi sangat wajar kalau kita melihat bahwa ini adalah tahun-tahun pertama membangun sebuah peradaban, maka harus irit terhadap anggaran negara. Abu Ja'far al-Mansur sangat irit terhadap uang negara, dan hasilnya adalah sangat luar biasa. Bahwa ketika menjelang akhir kepemerintahannya, menjelang akhir kehidupannya, dia berkata pada putranya Al-Mahdi bahwa dia katakan, saya sudah tinggalkan harta negara yang cukup untuk menggaji 10 tahun semua pegawai negara. Bayangkan ada APBN yang surplus dia anggaran negara yang berlebih sampai dia katakan ini saking besarnya, saking lebihnya, maka cukup untuk 10 tahun operasional negara ini. Ini adalah hasil dari strategi dia membangun negara dan berhati-hati di dalam mengeluarkan harta negara. Tentu ini semua adalah gabungan antara kehati-hatian dan kejujuran. Kalau ini ceroboh, yang satu adalah orang yang ceroboh terhadap harta negara, mubadir, dikeluarkan untuk hal yang tidak ada gunanya. Di sisi yang lain adalah mereka yang mengambil harta negara dengan cara yang haram, maka terjadilah kerugian negara besar-besaran. Tak hanya dari segi ekonomi, Abu Ja'far yang merupakan seorang yang cerdas juga memajukan bidang ilmu pengetahuan. Dalam sejarah, dialah sang khalifah yang pertama kali membangun perpustakaan umum di dunia. Hingga tak heran jika kemudian Baghdad menjadi kota nomor 1 di dunia di tangan kekhalifahan Bani Abbasiyah. Sepanjang usianya Abu Ja'far menjadi khalifah, ia tak henti mengamankan negara dan terus membangunnya. Di balik sikapnya yang tegas, Abu Ja'far juga tercatat memiliki hati yang begitu lembut. والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. Ia seringkali tersentuh saat mendengarkan lantunan Al-Quran dan nasihat agama.
tahun 158 Hijriah, Abu Ja'far berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Di tahun itu pula, di tengah perjalanan Abu Ja'far memenuhi panggilan suci, ia justru dipanggil menghadap Sang Pencipta. Abu Ja'far Al-Mansur wafat setelah 22 tahun memimpin dan berhasil menjaga stabilitas negara. Ketika dia berpamitan kepada putranya, dia mengatakan bahwa aku sudah tinggalkan untukmu anggaran negara yang cukup untuk menggaji 10 tahun lamanya. Artinya anggaran negara yang sangat besar. Ini juga menunjukkan bahwa pelajaran buat kita, ayat yang mengatakan waliyakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Adalah para orang tua takut meninggalkan generasi yang lemah setelah dia. Maka siapkan sebaik mungkin, seperti Abu Ja'far menyiapkan segalanya. Begitu dia tinggalkan, maka anak-anaknya adalah anak-anak yang kokoh, bukan anak-anak yang lemah. Dan disinilah maka Abu Ja'far berangkat. Setelah peristiwa itu berangkat untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi qadarullah wa masya'a fa'al, bahwa menjelang masuk pintu gerbang kota Mekah, kemudian Abu Ja'far sakit dan meninggal, sehingga dia dimakamkan di kota Mekah. Dan disebutkan oleh riwayat bahwa Abu Ja'far sempat berdoa, Allahumma barik li fi liqa'ik, ya Allah berkahilah aku pada pertemuan denganmu. Jadi subhanallah, penutup doa yang sangat baik, Allah berkahilah aku pada pertemuanku ini akan menghadap kepadamu ya Allah. Dialah sang khalifah yang menjadi peletak tonggak dan pondasi kokoh dinasti Bani Abbasiyah hingga 300 tahun lamanya. Bahkan kekhalifahan dinasti Abbasiyah juga melahirkan para pemimpin besar sekaliber Harun ar-Rasyid yang berhasil membawa peradaban Islam ke puncak tertinggi. Rahimahullah, Abu Ja'far Al-Mansur.